Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Fabian Habil, perwakilan kelompok 1 dari kelas database teknologi kelas LB75. Saya di sini sebagai perwakilan ingin menjelaskan aplikasi yang sudah kami buat untuk tugas AOL. Jadi kami membuat sistem eh, toko buku. Kami menggunakan front end-nya itu menggunakan Next.js, framework dari JavaScript. Lalu kita menggunakan back end-nya itu menggunakan Express.js dari JavaScript juga. Untuk database-nya menggunakan MySQL dan untuk query-nya itu menggunakan bantuan dari type ORM. Tetapi di sini saya ingin menjelaskan query-nya itu berdasarkan query SQL yang secara original gitu. Nah, untuk di sini saya akan menjelaskan IR diagram dari database yang kita punya. Jadi di sini ada 4 entity yang berbeda, yaitu yang pertama adalah entity user. Entity user ini adalah entity yang menyimpan data-data dari user tentunya. Ada nama, email, password, alamat, saldo, tanggal lahir, nomor telepon. Nah, untuk role di sini sebenarnya isinya adalah integer, cuman kita isinya itu enum ya, karena biar nggak pusing kalau orang-orang baca. Nah, kalau enumnya itu untuk ketika isinya itu 0 adalah user dan ketika 1 itu admin. Lalu ada created ad sama update ad itu tipe datanya date. Lalu ada buku. Nah, buku juga di sini menyimpan entity buku ini menyimpan data-data dari buku ya, kayak nama bukunya, deskripsi bukunya, harganya berapa, stoknya berapa, jumlah halaman, tanggal terbit. Nah, ini di sini juga bahasanya integer ya, cuman kita tulis enum di sini. Nah, untuk yang ketika isinya itu 0 yaitu bahasa Indonesia dan ketika 1 itu Inggris. Lalu ada berat, lebar, panjang, nah, dan di sini di entity buku kita menyimpan indexing atau foreign key dari tabel penerbit dan tabel kategori buku. Nah, karena buku dengan penerbit itu sifatnya berrelasi one to many ya. Jadi satu buku ini tuh sudah pasti mempunyai satu penerbit. Tetapi untuk penerbit itu bisa jadi tidak mempunyai buku sama sekali atau punya satu atau banyak. Sama juga dengan kategori buku. Jadi dalam buku ini sudah pasti mempunyai penerbit dan kategori buku dan kedua data tersebut itu udah pasti ada tabelnya gitu. Tidak mungkin ada ghost parent ya, shadow parent gitu. Nah, lalu yang terakhir adalah entity transaksi. Jadi pada entity transaksi ini kita menyimpan semua transaksi yang dilakukan oleh user ketika membeli buku. Nah, sifatnya itu entity transaksi itu bersifat dua one to many, yaitu yang pertama dengan one to many dengan user dan one to many dengan buku. Jadi dalam transaksi ini kita menyimpan jumlah buku yang dibeli, totalnya, lalu created ad-nya, kapan pembeli transaksinya, updated ad, lalu ID buku menyimpan foreign key dari tabel entity buku dan ID user foreign key dari entity user. Jadi kita bisa ngedapetin dalam satu transaksi itu tuh sudah pasti ada satu user dan user tersebut beli satu buku gitu. Karena untuk studi kasus sekarang itu transaksinya itu belinya satu buku aja gitu ya. Tapi jumlah bukunya bisa ditambahin. Lalu setelah itu apa namanya? Kita menyimpan kedua ID tersebut dalam entity, jadi nanti kita bisa left join atau inner join ketika kita nge-get transaksi ini sehingga kita dapat data dari user tersebut dan dapat data dari buku tersebut. Jadi di video yang sekarang tentunya ada register. Di sini ada akun user dan akun admin dibagi dua. Akun user itu yang bisa mengakses dan membeli buku nantinya dan nanti ada masuk ke transaksi, histori transaksi, dan akun admin ini untuk nge-add buku, ngedit buku dan nge-delete buku, nge-add kategori dan nge-add penerbit atau publisher. Nah, di sini kita memperlihatkan dulu bukunya masih kosong dan transaksinya masih kosong karena database-nya baru dibuat ya, baru di-initiate. Nah, ini saya langsung login menggunakan akun admin. Di sini ada menu baru yaitu dashboard. Nah, dashboard ini di sini kita bisa nambahin penerbit, menambahkan kategori. Untuk menambahkan publisher di sini ada query-nya. Lalu di sini juga ada publisher, kita ada query-nya juga di sini. Nah, jadi kita nge-insert ke tabel yang kita inginkan itu berdasarkan input user yang nantinya dikirim dari segi client side-nya itu ke backend-nya menggunakan HTTP atau REST API.
Nah, di sini saya demonstrasikan langsung masuk ke database. Ini langsung database-nya juga saya lihat langsung di PHP My Admin, karena tinggal diklik aja langsung keluar gitu, nggak usah kita query lagi karena untuk kebutuhan demonstrasi. Nah, di sini saya berusaha untuk add buku ya. Jadi kita memasukkan inputnya itu nama buku, deskripsi buku, harganya, stoknya ada berapa lembar, bahasanya, lalu tanggal terbit, ada beberapa tambahan juga kayak berat buku, lalu tinggi buku, panjang bukunya berapa. Terus di sini ada publisher atau penerbit dan kategori bukunya. Kenapa? Nantinya user bisa mencari bukunya itu berdasarkan publishernya dan kategorinya, atau berdasarkan kategorinya, atau berdasarkan keduanya, atau berdasarkan salah satu, atau dicari semua. Nah, di sini add buku yang sudah tadi saya lihatkan di sini ya. Lalu muncul di sini setelah kita add One Piece, tadi buku One Piece, saat kita ke page buku langsung muncul karena kita query semuanya. Nah, tadi sebelum saya membuat buku dahulu, saya di sini membuat kategori dan kategori buku dan publishernya. Kenapa? Karena dalam buku itu bersifat one to many dengan publisher dan kategori buku. Jadi buku itu dalamnya itu ada publisher yang one to many ke tabel publisher atau penerbit dan one to many ke kategori buku. Jadi itu akan memudahkan kita untuk query nantinya mencari buku berdasarkan kategorinya atau berdasarkan penerbitnya. Lalu bukunya pun tidak ada shadow parent ya atau ghost parent. Jadi tidak ada buku yang publishernya itu tidak ada gitu. Jadi udah pasti ada publishernya. Nah, ini saya menggait beberapa buku untuk sampel data aja agar nanti query-nya kelihatan. Nah, di sini juga di admin dashboard kita bisa edit buku ya. Edit buku itu kita pakai query di sebelah sini, insert nah, ini sebagai biasa inputnya itu berdasarkan input user dan nanti dikirimkan ke backend gitu. Nah, di sini saya sudah menambahkan beberapa sampel buku ya. Tapi masih ada beberapa sampel buku yang saya masukkan lagi karena supaya terlihat query-nya nanti gitu di website yang sudah kami buat. Langsung dipercepat saja. Ini masih nge-add juga Boruto, buku Dilan. Nah, ini ya di sini ya. Nah, di sini terlihat buku One Piece itu mempunyai publisher-nya itu publisher 1 dan kategorinya komik. Nah, ketika kita query publisher 1 dan komik, itu akan keluar One Piece karena sesuai dengan query. Jadi publisher-nya itu 1 sama dengan 1, ID-nya publisher 1 dan si kategori bukunya pun komik. Jadi saat kita query, SQL akan memberikan data yang sesuai gitu. Nah, di sini saat kita query publisher 1 dengan novel, ini tidak akan muncul apa-apa ya, karena publisher 1 ini dalam database tidak ada buku yang mempunyai publisher-nya itu publisher 1 dan kategorinya itu novel. Dan motivasional pun nggak ada. Sedangkan saat kita menggunakan query-nya itu publisher-nya 2 dan kategori bukunya motivasional, itu akan muncul karena dalam database ada buku yang memiliki publisher ID-nya itu 2 dan kategori bukunya itu motivasional. Seperti lihat di sini. Nah, saya query lagi publisher 2 dan dengan kategori bukunya novel nggak ada, komik juga nggak ada, dan saat publisher 3, saat komik akan muncul buku Boruto karena buku Boruto ini tuh memiliki publisher 3-nya itu value-nya itu adalah ID publisher ketiga dan kategorinya tuh kategori komik gitu. ID-nya itu ID kategori komik. Saat novel juga Dilan keluar ya, buku Dilan dan motivasional buku Atomic Habit keluar. Nah, yaitu lalu fitur tambahannya karena saya di sini masih login menggunakan akun admin tidak bisa membeli buku. Jadi kita harus ganti ke akun akun biasa gitu. Jadi saya di sini login lagi menggunakan akun biasa. Nah, saat ketika browse book di sini akan muncul tombol buy books-nya itu tadi juga udah muncul, cuman nggak bisa diklik ya. Nah, di sini untuk pembelian buku di sini kita menggunakan transaksi. Kenapa menggunakan transaksi? Karena
saat dalam satu query pembelian buku itu ada beberapa query yang harus kita jalankan. Yang pertama, kita harus mengurangi saldo dari user dahulu. Lalu ketika saldo usernya sudah terkurangi, lalu kita kurangi stok bukunya satu juga karena di sini fiturnya masih cuma bisa membeli satu. Lalu setelah itu kita melakukan query insert pada tabel transaksi. Nah, ketika salah satu dari query tersebut tidak selesai atau error, mengapa kita menggunakan transaksi? Jadi kita menunggu dulu semua query tersebut selesai, lalu kita commit dan save ke database. Kenapa menggunakan transaksi? Karena ketika dalam penjualan atau toko itu tidak mungkin kalau misalnya saldonya terkurangi tetapi si stok bukunya tuh masih belum terkurangi gitu. Karena kan sebenarnya dalam logikanya buku tersebut sudah dibeli tetapi dalam database tidak terkurangi gitu. Nah, nanti ini tuh bisa menyebabkan error yang nantinya atau bukan error sih lebih kayak data yang hilang gitu. Garbage in garbage out-nya itu bakal terlihat banget di sini. Nah, maka dari itu saya menggunakan transaksi. Jadi nggak ada stok buku yang nggak kekurangin atau saldonya itu nggak kekurangin tapi stok bukunya kekurangin. Lalu setelah mereka kedua udah dikurangin, lalu nanti kita insert data ke tabel transaksi. Nah, di sini saya mencoba untuk membeli ya. Cuman di sini akun saya saldonya itu masih nol. Saya ada menu top up, sebenarnya di sini top up-nya juga cuman input beberapa top up, diklik langsung masuk ke saldo gitu. Nah, di sini saya top up sebesar 50.000 ya tadi. Nah, top up 50.000. Lalu kita lihat ke database yang pada pakai PHP My Admin supaya cepat. Nah, di sini saldonya nambahin 50.000 ya. Nah, tapi saat saya ingin membeli buku Boruto ini harganya 55.000. Jadi pada backend yang sudah saya buat selain menggunakan transaksi, saya juga menggunakan validasi tambahan. Ketika harga bukunya itu lebih besar dari saldo yang dari user punya sekarang, itu tuh kita bakal nolak dan kita kembalikan kepada front end-nya gitu, kepada website-nya dan memberitahu kepada user kalau misalnya saldo dari user itu masih kurang untuk membeli buku tersebut gitu. Di sini ya, kurang 5.000. Jadi saya ingin top up lagi 500.000, saya tambahin lagi saldo saya. Nah, di sini saat saya membeli buku Boruto bisa dilihat stoknya itu cuma satu ya. Pada saat saya beli bukunya, lalu terrefresh sendiri, saat kita lihat di transaksi list pada user kita, itu tuh ada buku yang terbeli pada transaksi ID ke-1 tanggal 23 Januari 2023 bahwa sekarang dan video ini direkam jam 8 pagi 7.54. Nah, ini sudah kelihatan semua ya, kayak info bukunya apa, yang dibeli berapa dan harganya berapa. Nah, ketika kita lihat di list buku, stok Boruto itu yang asalnya jadi satu kita kurangi karena transaksi yang tadi sudah kita buat query-nya itu kita kurangin stoknya dahulu, kita kurangin saldonya, lalu kita tambahin ke tabel transaksi dan semuanya itu selesai dan sukses gitu. Maka transaksi tersebut kita commit dan kita save ke database yang kita punya. Nah, ini saya dan saldonya juga berkurang ya. Tadi asalnya 550.000. Ini untuk pengecekan saja tadi saya pas demonstrasi karena ini pertama kali saya ngecek fiturnya jadi surprising langsung bisa. Nah, di sini mungkin saya demonstrasi tambahan ya. Jadi kayak saya nambahin beli beberapa buku lagi untuk melihat saldonya juga ngurangin, lalu masuk juga ke tabel transaksi dan stok bukunya pun terkurang gitu. Setiap stok buku yang saya beli itu stok buku yang ada di database itu terkurang. Dari sini tabel transaksinya masih nambah lagi ya tadi. Waktunya juga sama. Oke, jadi mungkin cukup sekian dari saya demonstrasi mengenai aplikasi yang sudah kami buat mengenai toko buku online ini meskipun fiturnya masih beberapa yang minimal karena keterbatasan waktu. Saya ucapkan terima kasih banyak.